Lalu orang yang berdosa tersebut itu menumpangkan tangan kepada korban tersebut. Nah, itu dosanya tuh pindah. Karena Adam pertama kita buat jadi dosa semua, Adam kedua Yesus kita jadi kudus semua. Yesus turun ke turun dunia menjadi sama seperti manusia. Sorry, diralat. Theol Talk, teologi berbicara teologi. Come on. Oke. Nah, karena kita sudah masuki Jumat Agung sekarang gitu. Nah, kita akan ngebahas tentang makna pengorbanan Yesus. Gitu. Nah, kita perlu tahu nih apakah kok Yesus harus mati gitu loh karena kita berdosa gitu loh. Apakah benar Yesus mati buat karena kita berdosa atau karena emang waktu itu dia sedang memberitakan pengajaran-pengajaran yang ditentang pada zaman itu. Gitu loh. Karena ya hubungannya apa? Dosa dengan ada orang yang harus mati kan itu penting kita tahu. Gitu. Jadi kita kita beribadah Jumat Agung dengan pengertian yang benar. Gitu. Nah, sebelumnya apa nih makna Jumat Agung nih Bapak Bibi? Oke. Saya langsung ke Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Saya bacain ya. Boleh dong, masa nggak boleh? Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Cakep. Udah lengkap itu. Udah. Jadi dengan kata lain, kenapa Yesus mati? Karena harus ada penumpahan darah. Gak bercanda. Nah, teologi berbicara teologi. Nggak, tapi benar. Emang. Tapi itu udah mencakup semua. Iya, makanya dulu itu kan makanya. Mau nanya apa lagi? Kenapa harus itu di Yesus disalibkan? Itu udah semua. Menggantikan PL selesai udah. Jadi dengan kata lain gini, apa namanya? Kalau dulu ada yang namanya dari orang Israel itu harus mengorbankan lembu, domba, karena harus ada darah yang tercurah. Gitu kan, makanya nanti domba yang gak bercacat, sapi yang gak bercacat dibawa kepada imam, lalu orang yang berdosa tersebut itu menumpangkan tangan kepada korban tersebut. Nah, itu dosanya tuh pindah, gitu kan. Dan ketika dosanya itu pindah, disembelihlah pada akhirnya darah yang tercurah, itu namanya korban penghapusan dosa. Pada waktu itu, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa diubah jadi manusia yang mati? Gini kan, konsep apa namanya korban itu sebetulnya kan dimulai dari Kejadian. Waktu Tuhan bilang, waktu kamu makan waktu kamu makan buah terlarang ini, kamu akan mati. Itu tuh kata-kata itu tuh sebenarnya menjadi konsep kenapa ada Jumat Agung. Kata mati itu jadi konsekuensi dari dosa adalah kematian. Makanya kan upah dosa ialah maut. Itu dulu tuh, ya kan. Nah, oleh sebab itu harus ada istilahnya konsekuensi itu harus dijalanin sama manusia sebenarnya. Nah, makanya itulah yang terjadi kenapa kita dulu bangsa Israel tuh harus kasih domba. Itu kan untuk menghapus dosa kan sebenarnya. Nah, tapi kan sebenarnya itu nggak menghapus dosa. Itu cuma memperingati bahwa dosa itu ada. Iya dong. Kalau enggak kenapa Yesus harus datang? Betul. Iya kan gitu. Itu kan istilahnya nggak bisa menyelesaikan lah ibaratnya. Korban-korban itu tuh hanyalah untuk memperingati adanya dosa. Makanya kan di Ibrani tuh ngomong begitu. Itu hanya memperingati bahwa dosa itu ada tapi nggak bisa menghapus dosa sampai Yesus datang gitu loh. Nah, terus makanya Yesus itu dalam Yohanes dibilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya kan, anak domba Allah. Nah, kenapa? Karena Yesus itu dianggap Adam kedua. Karena Adam, jadi gini, di dalam apa namanya di Roma 5 itu kan namanya imputasi dosa. Bagaimana dosa dihitung? Dosa itu mulai dihitung itu dari Adam pertama kan. Adam berdosa, kita dosa semua.
ya kan. Nah karena Adam udah gagal nih, harus ada istilahnya kayak Adam kedua gitu. Yang akhirnya karena satu orang dari Adam pertama ini semua orang berdosa. Nah dari Adam kedua ini semua orang jadi dapat pengampunan dosa. Gitu. Gimana caranya buka? Nah berarti kita semua masuk surga dong, nggak perlu minta ampun lagi. Nggak gitu. Yohanes 3 ayat 16 kan bilang apa? Siapa yang percaya? Yang barang siapa yang percaya. Gitu. Nah jadi memang konsep Jumat Agung itu adalah konsep tentang pengampunan dosa melalui korban Yesus di kayu salib. Udah as simple as that sebenarnya. Karena masalahnya syarat itu harus orang yang tak bercacat dan tak bercela. Tak bercacat dan tidak bercela. Yesus makanya dibilang Adam kedua. Itu cakep banget tuh Paulus, canggih tuh. Bisa dapat begitu. Dia dapat itu nggak tahu dari mana. Iya. Maksudnya hikmatnya gokil sih. Hikmatnya gitu. Karena Adam pertama kita buat jadi dosa semua. Adam kedua Yesus kita jadi kudus semua. Tapi background Paulus emang kan teologi PL kental kan. Iya. Jadi itu sobat kental lah, sobat kental. Sangat valid. Sedangkan murid-murid itu rata-rata kan bukan seorang mahkamah agama nih. Iya. Sangat valid. Dia bocah Taurat banget ya. Iya. Dulu kan ada yang nanya kenapa nggak domba lagi, nggak bisa. Tadi kalau domba lagi nggak bakal bisa selamat. Betul. Itu hanya Yesus. Diperingati adanya dosa gitu loh. Makanya Yesus itu sepanjang hidupnya dari lahir sampai dia mati di kayu salib nggak boleh ada dosa sedikit pun. Iya. Berarti walaupun berkali-kali mau dijatuhkan dan dosa sama pihak iblis. Makanya sebenarnya kalau dulu dosen gue tuh bilang bahwa sebenarnya itu iblis itu nggak mau Yesus mati dengan keadaan tidak berdosa. Gitu. Makanya sempat berapa kali Yesus itu digoda untuk berbuat dosa. Kayak contoh di mana namanya di padang gurun. Gitu kan disuruh nyembah iblis. Terus saya disuruh mencobai Tuhan dan segala rupanya gitu. Dan Yesus lolos. Makanya kalau ada yang bilang bahwa Yesus itu nggak bisa berdosa, kalau menurut gue salah gitu. Kenapa? Yesus itu sebenarnya bisa berdosa karena dia manusia. Tapi perkataan yang bagus gini. Dosen gue bilang karena gini, dia manusia. Apa? Dia mengambil rupa. Iya, dia mengambil rupa manusia. Yesus turun ke turun dunia menjadi sama seperti sama seperti manusia. Sorry, diralat. Rupa manusia. Dia bukan manusia. Dia mengambil rupa manusia. Bahaya ini. Dia mengambil akhir berarti deh. Manusia. Dia mengambil rupa manusia yang dimana juga bisa terkena dosa. Tapi satu kalimat yang bagus adalah dia memilih untuk tidak berdosa. Iya. Memutuskan untuk tidak berdosa. Kenapa harus jadi rupa manusia? Karena dia menebus manusia. Betul. Makanya domba ketika mati berdosa nggak bakal ditebus. Nggak bakal bisa. Manusia doang tebus. Sesimpelnya itu. Makanya setelah dia mati, dia itu menjadi sebuah panutan bagi orang Kristen. Bagaimana cara hidup manusia yang berkenan menjadi kepada imam. Allah, menjadi imam besar gitu. Jadi bagaimana dia sebagai contoh. Makanya dalam Matius dikatakan apa? Hai kamu yang sudah berat, datanglah padaku. Lalu dikatakan apa? Belajarlah. Nah ini ngomongin dia dengan katanya belajar lah gitu. Dua ini makanya teori kepemimpinan yang terbaik menurut gue ya, ikutilah pemimpin yang punya etika yang benar dalam hidup, yang punya moralitas yang benar dalam hidup. Betul. Ketika pemimpin moralitas yang nggak benar, ngapain ikutin? Ya kan gitu. Yesus kenapa kita ikutin? Moralitas hidupnya benar. Betul. Kok kita bilang nih, ya kan gitu kan? Belajar daripadaku, wah so belajar ya kan, moralitasnya benar, hidupnya benar, apa semuanya benar. Betul. Ya kan, dia nggak LGBT ya kan, dia nggak moral nggak yang lain. Ikutilah pemimpin yang benar. Justru Yesus yang menetapkan standar moral. Betul. Itu sesimpel itu sih. Jadi dengan kata lain di Yesus itu komplit ya. Komplit. Jadi dia sudah menjadi korban itu sendiri. Yang kedua itu dia jadi contoh layak bagaimana manusia yang berkenan kepada Allah. That's right. Jadi kalau hidupmu mau berkenan, ya jangan fokus sama pendetanya, fokusnya pada Yesusnya. Betul. Gitu, karena Yesuslah yang udah komplit untuk segala sesuatu Tuhan kita. Amin. Oke, itu aja. Sampai ketemu dalam video berikutnya dalam satu channel Millennial Baper.